jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, terkhususnya seluruh umat Gereja Perusahaan Indonesia di Papua, di mana saja saudara-saudari berada. Mari dalam rangka memaknai peristiwa kematian Yesus di kayu salib di Bukit Golgota pada perayaan Jumat Agung tahun 2020 ini, kita sama-sama memberikan perhatian dalam perenungan yang kami siapkan dengan judul Di Golgota Allah mengambil alih salib. Tuhan berkati kita semua. Sidang perayaan dan peringatan kematian Yesus Kristus yang kami kasihi. Belakangan ini hari-hari kita berubah begitu cepat. Berubah menjadi situasi yang genting. Berubah menjadi situasi yang mengkhawatirkan kita semua. Dikarenakan oleh ancaman penularan virus corona yang mewabah ke seluruh dunia. Sampai ke daerah-daerah kita. Sampai ke lingkungan-lingkungan di mana kita ada. Kondisi ini mengharuskan kita semua mengikuti protokoler atau seperangkat petunjuk kesehatan untuk ikut turut serta secara aktif mencegah penularan virus yang membahayakan ini. Salah satunya adalah isolasi diri dengan merumahkan semua aktivitas keseharian kita, termasuk semua bentuk dan aktivitas atau kegiatan-kegiatan keagamaan kita. Ibadah-ibadah utama kita pun harus dilaksanakan di dalam rumah-rumah kita. Tidak lagi seperti biasa atau seharusnya di gereja-gereja atau di rumah-rumah, gedung-gedung gereja kita. Tentunya kondisi ini mengejutkan kita dan membuat kita merasa tidak nyaman, membuat kita merasa ada yang hilang dari kehidupan keagamaan kita, khususnya peribadahan kepada Tuhan di tengah-tengah kekhawatiran akan virus corona ini. Tetapi jemaat, dengan kondisi ini, sesungguhnya kita bisa memahami bahwa betapa pentingnya hidup kita ini bagi dan untuk orang lain. Artinya, dengan menjalankan semua protokoler itu sebenarnya kita menolong orang lain, kita membantu orang lain, sebegitu juga orang lain membantu dan menolong kita. Inilah sebenarnya arti sederhana dari Jumat Agung bagi kita. Pengorbanan Yesus kita laksanakan dengan pengorbanan kecil seperti ini, baik sebagai pribadi atau keluarga yang harus merumahkan segala sesuatu, mengurangi hadir di tengah-tengah kegiatan sebagaimana biasa dalam keramaian di mana saja, dan semua kembali ibadah-ibadah juga di dalam rumah. Itu artinya sebagai pribadi, sebagai keluarga, sebagai gereja, kita belajar menghayati bagaimana mengorbankan hal-hal yang selama ini kita anggap penting untuk keselamatan orang lain dan juga untuk keselamatan kita semua. Itu yang perlu kita tangkap pada bahagian ini. Tetapi lebih daripada itu, sesungguhnya situasi ini juga membawa kita untuk menemukan apa yang bisa kita sebut seperti biasanya, yaitu berkat-berkat terselubung, blessings in disguise. Situasi ini membawa kita untuk menemukan kembali asal muasal peribadahan Kristiani, yakni ibadah di rumah-rumah pengikut Kristus. Ini yang kemudian disebut dan kita kenal sebagai gereja-gereja rumah, yang menjadi konteks awal disemai dan dibertumbuhnya persekutuan-persekutuan orang percaya yang menyembah dan belajar serta saling berbagi iman, ajaran, nilai, pola hidup baru yang berpusat pada Yesus Kristus Tuhan kita.
Jemaat yang Kristus Yesus kasihi. Dengan kondisi ini kita diberi kesempatan untuk menghayati kembali hubungan dan pergaulan dengan Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan dalam keseharian hidup kita. Allah begitu dekat dengan kita. Bahkan Allah mau hadir dalam rumah-rumah dan keluarga-keluarga kita dalam aktivitas keseharian kita. Allah berkenan masuk menjumpai kita di dalam rumah-rumah sederhana kita. Allah bahkan berkenan mengambil bahagian di dalam seluruh aktivitas dan pengalaman serta kondisi keseharian hidup kita apa adanya. Allah mau hidup bersama kita di dalam rumah kita sesederhana apa. Kedalaman makna rohani ini ditegaskan oleh firman Tuhan sendiri. Kita bisa ingat Wahyu 3 ayat 20 yang demikian bunyi. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suara dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan dia bersama-sama dengan aku. Rumah kita menjadi rumah Tuhan. Rumah di mana Tuhan atau Allah mau masuk menjumpai kita, bahkan makan dengan kita. Mau Allah di sana mengalami sebuah pengalaman kita. Betapa indahnya rumah kita menjadi rumah Tuhan. Bahkan Matius 18 ayat 20 mengatakan, sebab di mana 2-3 orang berkumpul di dalam nama, di situ aku akan ada di tengah-tengah mereka. Rumah kita menjadi rumah ibadah, menjadi rumah persekutuan doa, rumah di mana kita menaikkan permohonan-permohonan kita. Dan Tuhan bilang, 2-3 orang yang berkumpul di dalam namaku, aku ada. Dan apa yang mereka sepakati untuk meminta daripada Bapa, pasti akan diberikan. Begitu kaya makna dengan di mana kita merumahkan semua kegiatan peribadahan kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, walaupun diliputi suasana keprihatinan akibat pandemi virus corona ini, mari dalam keyakinan akan kehadiran dan cinta Tuhan di setiap rumah dan keluarga kita yang beribadah kepadanya di Jumat Agung ini, kita rayakan dan memperingati peristiwa kematian Maha Agung dari Yesus Kristus di kayu salib dalam suasana hikmat dan penuh dengan perenungan. Bacaan Alkitab untuk Jumat Agung di lingkungan Gereja Protestan Indonesia di Papua dari Injil Matius pasal 27 ayat 32 sampai dengan ayat yang ke-56. Tema yang ditetapkan, jalan salib yang memulihkan hidup manusia, dan subtema, kematian Yesus memberi. Tema dan subtema ini saya rangkum dalam judul perenungan Jumat Agung tahun ini demikian. Di Golgota, Allah mengambil alih salib. Bila kita semua membaca cerita atau narasi yang dikisahkan di dalam bahagian Alkitab yang kita baca tadi, terasa bahwa jalan menuju salib dan salib seolah-olah menjadi bahagian dari perwujudan kehendak manusia yang berkuasa penuh atas Allah. Jalan salib dan salib merupakan pernyataan ampuh dari kehendak dan kekuasaan manusia yang dipertunjukkan oleh Mahkamah Tinggi Agama Yahudi dalam kerjasama dengan otoritas penguasa Romawi pada masa itu. Dalam jalan pikiran seperti itulah, jalan salib dan salib Kristus adalah cerita sejarah penolakan total manusia terhadap kuasa dan kasih Allah. Penolakan total manusia terhadap kehendak dan maksud baik Allah bagi manusia dan dunia. Oleh karena itu kita baca dalam bahagian bacaan tadi, jalan salib dan salib Kristus dijadikan olok-olok
dijadikan tertawaan, menjadi sasaran penghinaan yang memperlihatkan sekali lagi keangkuhan dan kesewenang-wenangan kekuasaan otoritas keagamaan maupun politik manusia pada masa itu. Apakah Allah membiarkan cerita itu berjalan sebagai ungkapan kekerasan dan kekampuhan penolakan manusia? Tidak, saudara, tidak demikian. Allah tidak membiarkan itu berlangsung seturut atau mengikuti desain manusia yang angkuh dan bongah. Tetapi di Golgota Allah mengambil alih kembali salib. Apa artinya? Artinya Allah menjadikan salib sebagai medan pengadilannya sendiri, bukan sekedar medan pengadilan manusia. Dalam pengadilan Allah ini, kita yang menolaknya, kita yang menghujatnya, kita yang menghina dan menertawakannya, kita yang menjatuhkan hukuman mati atasnya, tidak dijadikan pesakitan dan terhukum mati. Sebaliknya, Allah yang mengambil alih tanggung jawab kita. Allah menjadikan dirinya sendiri sebagai yang terhukum. Allah mengadili dan menghukum mati dirinya sendiri di dalam dan melalui Yesus Kristus. Rasul Petrus menjelaskan di dalam suratnya yang pertama, pasal 2 ayat 24a, demikian. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Rasul Paulus juga di dalam suratnya yang kedua, 2 Korintus pasal 5 ayat 21, menjelaskan hal ini. Demikian. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Dan kita tahu akibat dari dosa, upah dosa tiada lain, yaitu maut, yaitu kematian, yaitu salib sebagai wujud nyata hukuman mati atas dosa kita yang ditanggung oleh Yesus Kristus. Di dalam Injil Matius pasal 27 ayat 46, kematian akibat dosa yang ditanggung oleh Yesus digambarkan secara sangat jelas saat Yesus menjalani puncak penderitaannya menanggung hukuman kita. Itu digambarkan dalam teriakan keras Yesus di ujung kehidupannya. Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Jemaat yang Kristus kasih. Teriakan Yesus sebenarnya adalah teriakan kita semua. Teriakan orang-orang yang meninggalkan Allah, teriakan orang-orang yang menghujat dan menghina, bahkan menolak. Yesus mengalami pengalaman yang seharusnya kita sendiri alami, yaitu terasing dari Allah, terbuang dari Allah, ditinggalkan oleh Allah, di mana Allah berdiam diri, tidak menyahuti teriakan kita minta Tuhan. Teriakan ini sebenarnya mengungkapkan kepada kita semua akan kegelian dan ketakutan yang maha hebat akibat hukuman atas hidup orang-orang yang menolak Allah. Teriakan ini menggambarkan akibat begitu ngerinya, begitu menakutkannya kehidupan orang-orang yang menolak Allah, kehidupan orang-orang yang menjauh dari Allah, kehidupan orang-orang yang menyangkal Allah, yaitu hidup terasing dari Allah, hidup terpisah jauh dari Allah. Bukankah kita yang memutuskan untuk meninggalkan Allah? Bukankah kita yang memutuskan untuk menjalani hidup yang jauh dari Allah?
Bukankah kita sendiri yang memutuskan semua sesuai dengan kehendak dan keinginan kita? Dan pada saat seperti itulah kita akan mengalami bahwa Allah membiarkan kita menjalani hidup kita dengan apa yang kita pilih, dengan apa yang kita maui, dengan apa yang kita rancang sendiri tanpa Dia. Cuma Tuhan, pada perayaan Jumat Agung ini, saudara-saudara seiman, mari kita renungkan kembali jalan hidup kita sehari-hari. Masihkah kita mau menjalani hidup jauh dari Allah? Masihkah kita berkeras hati menolak kehadiran Allah di dalam Yesus Kristus di dalam kehidupan kita? Masihkah kita mau berkutat dengan keinginan dan kemauan kita sendiri di luar kehendak dan maksud Tuhan bagi kita? Masihkah kita mau membiarkan dosa menguasai hidup kita? Renungkanlah betapa mengerikan dan menakutkan akibat dari semuanya, yaitu Allah berdiam diri, seolah tidak lagi mau menjawab teriakan-teriakan kita minta tolong. Hidup terasing dari Allah membawa kita menanggung banyak akibat negatif dalam kehidupan kita, membuat kita banyak menderita kesengsaraan, dan apapun yang kita miliki tidak akan mampu memberi jalan keluar atau jawaban. Jawaban ada pada sisi sebelah, sisi kedua dari salib Kristus, dari kematian Yesus, yaitu ketika Allah mengambil alih salib. Sisi lain yang mau disebutkan di sini adalah bahwa dalam pengadilan Allah di Golgota, ketika Ia sendiri mengambil alih salib, Allah menunjukkan keadilannya yang bertolak belakang dengan pengadilan manusia. Pengadilan manusia di atas dasarkan pada kebencian, pada dendam, pada iri, dan lain sebagainya. Tetapi di sini, bila pada sisi pertama pengadilan Allah manusia yang menolaknya, yang mengadili dan menghukum mati Allah, yang menghujat dan menghinanya tidak dijadikan orang terhukum, di mana Allah mengambil alih tanggung jawab menanggung kita semua, maka di sisi yang kedua ini Allah menyatakan keadilannya berdasarkan kasih, berdasarkan kasih karunia-Nya sendiri. Dia mau mengumumkan bahwa kematian Yesus di salib adalah tindakan Allah menebus, mengampuni, dan membenarkan kita di dalam semua atau di hadapan Allah. Ini ditegaskan oleh kesungguhan Yesus menuntaskan hukuman mati itu secara tuntas, sebagaimana dinyatakan saat Dia menyerukan dan menyerahkan dirinya kepada Allah. Allah dalam peristiwa ini digambarkan oleh Rasul Paulus tentang atau terkait dengan kematian Yesus di salib, sebagaimana Rasul Paulus jelaskan dalam Efesus pasal 1 ayat 7. Sebab di dalam Dia dan oleh darah kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kasih karunia-Nya. Karya penebusan, karya pengampunan, karya pembenaran Allah dalam Yesus Kristus atas kita ini, sekali lagi dituntaskan oleh Yesus dengan menjalani semua hukuman dan akibat hukuman Allah atas kita ini, sampai dengan seruan terakhir. Dan Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawa, atau sebagaimana yang dicatat oleh Lukas, demikian, ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawa. Saudara-saudara, Yesus menyerahkan kembali seluruh misi penyelamatan Allah yang ditanggungkan atasnya kepada Allah Sang Bapa. Jemaat Tuhan, rangkaian penebusan, pengampunan, dan pembenaran diri kita oleh Allah di dalam dan melalui korban Yesus di salib sesungguhnya adalah
tindakan Allah mendamaikan kita dengan dirinya sendiri. Allah ingin mengembalikan relasi damai kita dengan Dia. Hal ini sekali lagi Rasul Paulus sangat tekankan dalam Roma pasal 5 ayat 10. Kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian Anak. Allah mengambil alih salib di Golgota. Artinya Allah tidak ingin membiarkan kita hidup di dalam kengerian keterasingan dari diri. Allah tidak ingin kita hidup dalam suasana terbebani, penuh penderitaan karena jauh dari Dia. Sebaliknya, dengan peristiwa Golgota, Allah merindukan kita hidup dalam damai bersama Dia dalam keseharian hidup kita. Untuk itu, Allah sendiri telah membuka jalan luas dan bebas bagi kita untuk datang kepada-Nya, untuk menjumpainya, untuk ada di hadapan kebesaran dan kekudusan-Nya. Tidak ada lagi pemisah antara Allah dan kita, sebagaimana ini ditegaskan dalam pernyataan simbolik sebagaimana direkam oleh Injil Matius pasal 27 ayat 51. Demikian, lihat, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Jemaat, pemisah yang dibangun oleh otoritas agama untuk menjaga jarak antara Allah dan manusia, kini di dalam Yesus Kristus, di dalam salib telah dihancurkan. Dan di dalam Yesus Kristus, kini kita memiliki jalan kembali kepada Allah. Kita memiliki jalan masuk ke dalam kekudusan, kemahakuasaan Allah. Saudara-saudara, di perayaan Jumat Agung ini, mari kita membuka diri lagi, menyambut kerinduan Allah di dalam Yesus Kristus yang ingin hidup damai bersama kita, supaya kita boleh hidup dalam damai bersamanya setiap hari. Jemaat yang Kristus Yesus kasihi, ketika Allah mengambil alih salib di Golgota, Allah juga ingin menghentar kita untuk selalu memperbaharui pengakuan iman kita bahwa sungguh Yesus adalah seperti yang dilakukan oleh kepala pasukan yang memimpin pelaksanaan penghukuman mati atas Yesus di salib. Jadi, ketika Allah mengambil alih salib di Golgota, Allah mengubah salib menjadi kesaksian yang sesungguhnya bagi segenap manusia bahwa sungguh Yesus adalah Anak. Salib merupakan momen kita kembali meneguhkan pengakuan iman kita kepada Allah yang berpusat di dalam Yesus Kristus Tuhan. Tapi jemaat, tidak berhenti hanya pada pembaharuan pengakuan iman kita, tidak berhenti pada di mana kita menikmati hidup yang damai kembali bersama Allah. Lebih dalam lagi, peristiwa salib membawa kita menghidupi iman kepada Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan dengan tetap setia dan sungguh-sungguh sepanjang hidup kita, dan dengan sungguh-sungguh setia di tengah-tengah keberadaan kita di mana saja, di tengah-tengah pekerjaan kita, memberitakan Kristus yang disalibkan, sebagaimana moto Gereja Pusat Indonesia di Papua. Kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. 1 Korintus pasal 1 ayat 23 sampai ayat yang 24. Jemaat, di Jumat Agung ini, mari kita menikmati kembali hidup damai dengan Allah. Kita menyambut kembali, membuka hidup kita kembali agar Allah hadir di dalam Kristus Yesus. Tapi juga Allah menginginkan kita di Jumat Agung ini, di tengah-tengah situasi genting saat ini, kita teguhkan hati kita sebagai orang-orang yang percaya
untuk terus sadar memperbaharui janji dan iman kita. Sungguh, Yesus adalah anak Allah. Dan yang ketiga, di Jumat Agung penuh situasi yang penuh kegentingan ini, Allah juga menginginkan kita untuk tidak berhenti memberitakan Kristus yang disalibkan, supaya banyak orang boleh datang kepadanya, menikmati hidup damai dengan Allah, menikmati berkat-berkat dalam kehidupan yang baru bersama Allah.